Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rinaldi Soud. Seperti biasa, saya akan menjelaskan tentang materi bidang keilmuan. Yang saya jelaskan kali ini yaitu materi tentang penamaan mata kuliah sistem terdistribusi yang didoseni langsung oleh Bapak Sultan Faisal MKom. Apa sih penamaan itu dalam sistem terdistribusi? Penamaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem terdistribusi. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibuatlah suatu sistem penamaan. Pada sistem tersebar implementasi sistem penamaan tidak berpusat pada sebuah komputer, namun lebih sering tersebar pada beberapa mesin. Dan cara pendistribusiannya mempengaruhi efisiensi dan skalabilitas dari sistem penamaan tersebut. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan penamaan sistem terdistribusi? Yang kedua, bagaimana konsep penamaan sistem terdistribusi? Yang ketiga, apa tujuan, jenis, dan sasaran penamaan sistem terdistribusi? Yang terakhir, apa macam-macam infrastruktur komunikasi dan contoh penamaan pada sistem terdistribusi? Oke, tujuan dari apa yang saya bahas kali ini yaitu agar kita yang pertama dapat memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai penamaan dalam sistem terdistribusi, mengetahui dan mengimplementasikan konsep penamaan dalam sistem terdistribusi dengan baik. Yang ketiga, mengetahui tujuan, jenis, dan sasaran penamaan pada sistem terdistribusi. Dan yang terakhir, dapat mengetahui macam-macam namelist atau infrastruktur komunikasi dan contoh pada penamaan sistem terdistribusi. Oke, di pembahasan itu name service. Name service merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer layanan, remote object, berkas, dan pemakai. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi adalah URL untuk mengakses suatu halaman web dan alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Penggunaan naming domain untuk mengakses resource dari URL bisa dijelaskan di gambar tersebut. Untuk URL itu menggunakan www.dtt dan DNS itu lebih di angkanya dan fungsinya sama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan yang pertama name resource untuk pemanggilan, alamat lokasi resource tersebut, dan yang terakhir rute bagaimana mencapai ke lokasi tersebut. Tujuan dari penamaan tersendiri itu ada 4. Pertama, identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek layanan B. Kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasikan resource dengan nama yang sesuai. Memungkinkan location independence. Merupakan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Terakhir, security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate search, bukan dari menebak. Jadi jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu karena sulit menebak nama tersebut. Tabel yang sering digunakan umumnya yaitu yang pertama .com atau komersial digunakan untuk bidang bisnis, .edu atau education digunakan untuk bidang pendidikan, .net atau network digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa koneksi internet. .org atau organization digunakan untuk badan sosial atau organisasi nirlaba. .mil military digunakan untuk organisasi kemiliteran. .gov government digunakan untuk pemerintahan. .biz digunakan untuk bidang bisnis pada umumnya, mungkin untuk menggantikan .com tadi. .info tidak ada ketentuan, bisa digunakan oleh siapa saja. .name digunakan untuk perorangan atau pribadi. .museum digunakan untuk situs web museum. .coop digunakan untuk bidang jasa koperasi. Dan .tv atau yang terakhir .tv television untuk stasiun televisi. Contoh name service. Yang pertama ada DNS, domain name service, memetakan nama domain ke alamat.
kedua, GNS atau Global Name Service, memetakan global name ke atribut-atribut. Skalabilitas dapat menangani perubahan. Yang terakhir, X500 Directory Service, yaitu memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Discovery Service, mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Selanjutnya, infrastruktur komunikasi atau namelist. Namelist terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama name agents dan yang kedua name server. Name agents berada di klien, bisa satu name agent per klien atau satu name agents digunakan oleh beberapa klien. Name agent menjadi perantara antara klien dan name server. Contoh result pada domain name service. Selanjutnya name server. Name server menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari plus nama, lokasi, atribut. Contoh atribut, jika result adalah printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek dapat melakukan pencetakan PostScript atau tidak. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan pada materi kali ini bisa menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.